Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dari kelompok 2 Humanistik. IMAPKIN. Nah, apa sih kepanjangan dari IMAPKIN? Kepanjangan dari IMAPKIN ialah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMAPKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMAPKIN secara resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMAPKIN pada bulan Desember 2007 di Jakarta. IMAPKIN merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi, dan pengalaman agar mahasiswa semakin memperkaya keilmuan tentang bimbingan dan konseling dan isu-isu yang terkait di masyarakat, dan sebagai wadah aspirasi pertukaran mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia. IMAPKIN perlu forum-forum formal untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan profesi bimbingan dan konseling, juga untuk merumuskan rencana strategis dalam mencapai tujuan-tujuan internal dan eksternal organisasi di tata daerah, wilayah, dan pusat. Public speaking. Dahulu, public speaking lebih dikenal istilah retorika yang berasal dari Yunani. Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok banyak orang. Contohnya, saat kita berpresentasi ataupun saat kita berpidato di muka umum. Tips-tips seputar public speaking. Yang pertama, kenali tujuan dan audiens dengan baik. Yang kedua, susun poin-poin penting yang diinginkan. Yang ketiga, kuasai materi. Yang keempat, perhatikan aspek nonverbal. Yang kelima, berconfidence. Faktor-faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama, suara. Di mana suara saat public speaking itu harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, ekspresi wajah, di mana ekspresi wajah ini seperti dari sorotan mata yang meyakinkan kita bahwa kita sedang berpublic speaking dengan baik. Yang ketiga, gaya bicara. Gaya bicara yang dimana tidak banyak menggunakan kata-kata seperti kayak gitu. Jadi gaya bicara itu harus benar-benar lantang dan tegas. Dan yang terakhir, pembendaharaan kata. Metode public speaking. Yang pertama, metode naskah, di mana metode naskah ini sering kita temui saat seseorang sedang berpidato di muka umum. Yang kedua, metode hafalan, di mana metode ini mengandalkan ingatan saat kita berpidato, seperti tidak melihat naskah sebelumnya. Yang ketiga, metode spontanitas, di mana metode ini dilakukan secara spontan saat hari itu juga ingin berpresentasi ataupun saat berpidato. Teknik persidangan. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu, upaya penghasilan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Jenis-jenis sidang. Yang pertama, sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, sidang komisi. Sidang ini diikuti oleh beberapa peserta sidang yang dibagi dalam bidang-bidang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, sidang paripurna. Sidang ini diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Kelengkapan sidang. Beberapa kelengkapan sidang diantaranya pimpinan sidang, peserta sidang, peninjau, palu sidang, draft sidang, konsideran,
quorum dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir notulis. Istilah-istilah dalam sidang. Yang pertama, walk out, saat dimana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan persidangan. Yang kedua, deadlock, kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Dan yang ketiga adalah opsi. Opsi ini pendapat yang dikemukakan peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan. Dan yang keempat adalah lobbying. Lobbying ini adalah proses diskusi antar peserta sidang di luar persidangan. Dan yang terakhir adalah voting. Voting adalah proses pengambilan keputusan terbanyak berdasarkan suara terbanyak. Yang selanjutnya adalah manajemen aksi. Manajemen aksi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar tetap terkoordinasi atau terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal. Berdasarkan sifatnya, manajemen aksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, aksi sporadis, dan yang kedua adalah aksi terencana. Di mana aksi sporadis ini adalah aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep serta perencanaan yang matang. Sedangkan aksi terencana adalah suatu aksi yang mempunyai persiapan yang matang. Jika berbicara mengenai aksi, terdapat berbagai macam aksi, diantaranya ialah simpatik, damai, dan solidaritas. Dalam suatu aksi, ada juga yang dinamakan massa aksi. Massa aksi merupakan orang atau individu yang bergabung dalam suatu massa aksi. Macam-macam aksi, yang pertama ideologis, yang kedua cair, yang ketiga solid, yang keempat menguap. Berbagai gerakan mahasiswa, yang pertama aksi intelektual, aksi sosial, dan aksi jalanan. Latar belakang aksi yaitu diantaranya matinya jalur penyampaian aspirasi, yang kedua adalah buntunya metode dialog, dan yang terakhir adalah pembentukan opini atau mencari dukungan politik. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Sifat-sifat pemimpin ialah yang pertama, punya pendirian, yang kedua proaktif, yang ketiga jujur, yang keempat komunikatif, yang kelima terbuka terhadap pendapat, yang keenam tidak mudah iri, yang ketujuh visioner, yang terakhir adalah sabar. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan autokratis, di mana kepemimpinan ini merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang kedua adalah kepemimpinan birokrasi, di mana kepemimpinan ini biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya mengakar sejak lama. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan delegatif, di mana para bawahan diberi kebebasan oleh para pemimpinnya. Fungsi pemimpin terhadap tugas, yang pertama adalah merumuskan tugas, yang kedua membuat rencana, yang ketiga mengolokasikan pekerjaan, yang keempat mengendalikan pekerjaan dan tempo kerja,
Yang kelima, memeriksa pekerjaan anggota, dan yang terakhir adalah menyelesaikan perencanaan. Seorang pemimpin harus dapat melaksanakan 3 peran utamanya, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan. Di mana peran itu meliputi sebagai simbol dari organisasi, berinteraksi dengan bawahan atau leader, menjalin suatu hubungan kerja, dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambaran matrik SWOT. Manfaat analisis SWOT: yang pertama, kekuatan, yang mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Yang kedua adalah kelemahan, di mana kelemahan ini yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Yang ketiga, kekuatan, yang mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang terakhir adalah kelemahan, yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Metode analisis SWOT: yang pertama, membentuk tim. Tim merupakan salah satu komponen yang cukup penting. Yang kedua, melakukan analisa, di mana analisa ini cukup mudah diterapkan, hanya perlu mengadakan pertemuan. Yang ketiga, mengorganisasikan ide. Ide yang sudah dicatat lalu diorganisasikan dan dikelompokkan berdasarkan ide yang serupa. Dan yang terakhir adalah menentukan ide. Setelah itu, saatnya menentukan ide yang akan dipakai. Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini ketika kehidupan kemiskinan sosial semakin merajalela? Mengapa menjadi seperti ini? Percaya atau tidak bahwa di negeri ini kemiskinan semakin meningkat yang diakibatkan kenaikan